Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam kebaktian kebangunan rohani Anjuran Pelayanan Wanita Wilayah 6 yang bertemakan I Will Go. Puji dan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan ini sehingga kita semua dapat bersama-sama bergabung dalam menjayakan program KKR secara atas talian ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pendengar dan juga penonton yang sedang menyaksikan siaran ini walau dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, untuk melanjutkan acara kebaktian kita, saya ingin mempersilakan Cik Estewina untuk mengendalikan acara puji-pujian. Dan setelah itu, kita akan bersama dengan Puan Jalia untuk melayangkan doa pembuka. Setiap saat kita memerlukan Yesus dalam hidup kita. Kita berhubung dengan Yesus melalui doa. Marilah kita nyanyikan lagu Inilah Jam Ku Berdoa.
Lagu seterusnya adalah lagu daripada pengalaman seorang usahawan yang telah kehilangan anaknya dalam sebuah pelayaran. Lagu yang saya maksudkan ini adalah lagu Apabila Damai Perjalananku. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kau Gemala Pemimpin, Tempo Tenda Pimpinanku Salam Doa Pembukaan ya Simambaya. Kinarengan taman, penulis ini penuh kebantuan, kau delisino kemudahan berkat dan aku pada sinaru kita tadi pena bisa sehat dan mengetahui dehem bagu dan
tamai pakirongau iti parasno parikatan lahamban tinutama. Sinaro acara da kekearu wanita wilayah 6 diti biar hina kasih malaikat no gumampi. Nununapa it alat-alat pakaian sinaro da acara diti biar selamat kesari Aisyah it gangguan tama. Kumala pembicara biar na ilham anta di syurga supaya nunupai parikatan do ngami hinong dit kohangan utama. Biar na himakasari kuasa no terus beserta kumadaw. Mihai neki kadaw makirangau perkatan nihai supaya nunupai parikatan la rambit tahai mianpai di kata dan tama. Konsiko tama to ya nupunga nakasili sebagai tanak-tanak kekelisihan. Konsiko ni kita tama nusimbara iti doa mihunong di kohangan no iri na konsay. Doa dete pesan kumada meadi tanak no Yesus Tuhan Juru Selamat ampun dosa datin sanan. Amin. Terima kasih Cik Estewina dan juga Puan Jalia yang telah melayani kita di dalam acara puji-pujian itu tadi. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu tema kita. Pada malam ini kita akan bersama dengan Puan Doreen Ginturun yang merupakan seorang pendidik dan juga Ketua Pelayanan Wanita bagi Gereja SDA Mandap. Dia akan memberikan pelajaran yang ke-8 bertajuk Hukum Tuhan Allah. Oleh itu saya memberikan masa dan tempat ini kepada dia. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam kebaktian kebangunan rohani. Pada malam ini kita akan belajar tentang doktrin yang ke-19 yaitu hukum Allah. Prinsip-prinsip besar hukum Allah diwujudkan dalam 10 perintah dan ditunjukkan dalam kehidupan Kristus. Hukum itu menyatakan kasih, kehendak dan maksud Allah, perihal pelaku dan hubungan manusia dan mengikat semua orang di setiap zaman. Aturan ini merupakan dasar perjanjian Allah dengan umatnya dan standar penghakiman Allah. Melalui agen Roh Kudus, hukum ini menunjuk dosa dan menimbulkan suatu perasaan yang membutuhkan seorang juru selamat. Keselamatan sepenuhnya berasal dari kasih karunia dan bukan oleh usaha tetapi buahnya
adalah penurutan kepada hukum Allah. Penurutan ini memperkembang karakter Kristen dan menghasilkan suatu perasaan sejahtera. Itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita kepada sesama. Penurutan iman menunjukkan kuasa Kristus yang mengubah kehidupan dan dengan demikian menguatkan kesaksian orang Kristen. Secara kesimpulannya, seluruh hukum di dalam Alkitab secara prinsip ada di dalam 10 hukum. 10 hukum menjadi dasar perjanjian Allah dengan umatnya dan standar penghakiman. Fungsi hukum adalah menunjuk dosa dan merasakan perlunya juru selamat. Keselamatan adalah hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus yang ditunjukkan buahnya oleh menurut kepada 10 hukum. Penurutan terhadap hukum adalah bukti kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Allah telah memberikan hukumnya. Dalam Ulangan 33 ayat 2 dan 3 di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada manusia, bangsa Israel, segala hukum, ketetapan, peraturan, undang-undang melalui Musa. Di dalam Nehemia 8 ayat 2 hingga 9 juga, semua hukum, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diberikan kepada bangsa Israel disebut dengan hukum Taurat Musa dan hukum Taurat Allah. Keluaran 20 ayat 2, Allah menyatakan dirinya kepada manusia sebagai penebus dan bukan sebagai raja di atas segala raja atau penguasa dunia ini. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 3, setiap manusia diminta untuk menuruti karena itu adalah satu kewajiban. Hukum 10 disebut juga sebagai hukum moral yang dibagi kepada 2 bagian, yaitu hukum 1 hingga 4 adalah menyangkut hubungan dan tanggung jawab manusia dengan Allah. Maka hukum 5 hingga 10 adalah menyangkut hubungan dan tanggung jawab manusia kepada sesama. Allah juga sendiri yang menulis 10 hukum moral ini. Semua ini dikuatkan di dalam firman Keluaran 34 ayat 28 dan Ulangan 4 ayat 13 serta Ulangan 10 ayat 2. 2 loh batu ditempatkan di dalam tabut perjanjian, tapi hukum-hukum yang lain ditempatkan di samping tabut perjanjian. Mari kita lihat, saudara dan saudari sekalian yang diberkati dalam Tuhan, Allah memberikan 10 hukumnya, dan mari kita ringkaskan hukum moral ini di dalam satu ringkasan. Yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Ini adalah hukum yang keempat. Hukum yang pertama hingga yang keempat adalah menyangkut hubungannya antara Allah dan juga manusia. Dan hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Itu adalah hukum yang kelima hingga yang ke-10 dan merupakan tanggung jawab manusia sesama. Mari kita lihat apakah sifat hukum Allah itu. Dalam Mazmur 19 ayat 8 hingga 9, hukum Tuhan itu sempurna dan murni. Di dalam Roma 7 ayat 12, hukum Allah itu juga kudus, benar, dan baik. Mazmur 119 ayat 151 dan 152, perintah Tuhan itu kekal selamanya. Ini dikatakan di dalam firman, dan tidak ada orang yang boleh mengubahnya. Maka sifat hukum Allah ini kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam Roma 7 ayat 14 juga mengatakan bahwa hukum Tuhan bersifat rohani.
Mari kita pelajari, telusuri lebih lanjut apakah sifat hukum Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, hukum itu mengatur perilaku manusia. Yang melanggar hukum berarti melakukan dosa. Itu berarti hukum Tuhan mengatur perilaku atau moral manusia. Mazmur 119 ayat 96, hukum Tuhan itu bersifat luas. Ia mengatur bukan sahaja kehidupan secara fisik, tetapi hati, pikiran, dan jiwa. Semua ini dikuatkan di dalam firman Matius 5 ayat 21, 22, 27, dan 28. Serta dalam Markus 7 ayat 21 hingga 23. Sifat hukum Allah ini juga adalah menyenangkan. Mazmur 119 ayat 97 hingga 127 dan 143 mengatakan bahwa perintah Tuhan itu menyenangkan. 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah Tuhan itu tidak berat. Hukum, oke, mari kita sekarang ini kita pelajari apakah maksud hukum Allah. Maksudnya kepada manusia, kepada kita semua. Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga 14 mengatakan, hukum Tuhan itu menjadi standar penghakiman. Standar penghakiman, apakah ukuran kepada manusia? Ukuran di dalam setiap penghakiman, apa yang boleh kita buat dan apa yang tidak boleh kita buat. Kita tahu semuanya itu melalui hukum. Dan kita boleh diteguhkan melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Yakobus 2 ayat 12, hukum itu memerdekakan orang, bukan menyusahkan kita. Dalam Ulangan 9 ayat 9 juga mengatakan, hukum itu berfungsi sebagai perjanjian kekal di antara manusia dan Allah. Yakobus 1 ayat 23 hingga 25, hukum berfungsi sebagai cermin untuk menunjukkan dosa manusia. Seperti kita, sebagai manusia biasa, setiap pagi atau setiap masa kita akan melihat cermin. Untuk apa kita melihat cermin? Saudara dan saudari yang dikasihi, kita melihat kalau ada kotoran di dalam wajah kita. Atau kalau wajah kita sudah menjadi cantik atau sudah menjadi buruk. Tetapi hukum juga berfungsi seperti cermin yang boleh menunjukkan kepada kita sama ada kita berbuat baik ataupun kita sudah menyalahi standar penghakiman yang sudah ditetapkan oleh Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Roma 7 ayat 7 juga mengatakan, oleh karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi manusia sampai Kristus datang agar kita dibenarkan karena iman. Yakobus 1 ayat 25, hukum Taurat memberikan kebahagiaan sejati. Seperti yang kita tahu tadi, kita sudah belajar sebentar tadi, bahwa dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dosa adalah pelanggaran hukum. Mari kita lihat dalam firman 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, setan berdosa karena ia melanggar hukum. Dengan kata lain, hukum sudah ada jauh sebelum Tuhan memberikannya di Gunung Sinai. Tetapi di dalam bentuk atau format yang tidak sama dengan yang diberikan di Gunung Sinai. Roma 5 ayat 12, Adam dan Hawa berdosa karena mereka melanggar hukum. Di Taman Eden sudah ada hukum. Hukum tentang hari Sabat. Semua ini diteguhkan di dalam firman Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Di dalam Keluaran 18 ayat 16 mengatakan kepada kita, sebelum peristiwa Gunung Sinai, Musa sudah mengajarkan ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun, setan akan menyerang mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Ini akan terjadi sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Setan tidak pernah putus asa. Mari kita telusuri lagi di dalam Injil, apakah hukum dan Injil. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan hanya oleh anugerah Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita,
tetapi oleh rahmat-Nya karena permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan Roh Kudus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 juga mengatakan ketika manusia berdosa, Allah tidak menghapuskan hukum, tetapi memberikan solusi keselamatan. Allah memberikan kepada kita penyelesaian kepada semua yang akan membinasakan kita. Kejadian 18 ayat 18 hingga 19, Abraham dan keturunannya diperintahkan untuk menurut hukum. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita juga adalah keturunan Abraham. Keluaran 20 ayat 1, Allah memperkenalkan dirinya sebagai penebus. Jadi pemberian hukum kepada bangsa Israel ada erat kaitannya dengan penyelamatan. Israel baru saja dibawa keluar atau ditebus dari negeri perhambaan Mesir. Di dalam Ibrani 10 ayat 1, hukum upacara korban adalah bayangan daripada apa yang harus datang. Ketika Yesus mati, tirai memisahkan bilik suci dan maha suci di Ka'bah terkoyak dari atas ke bawah. Imam yang sedang melayani waktu itu akhirnya dapat melihat bahagian dalam bilik yang maha suci yang seharusnya tidak boleh dilihatnya. Dengan demikian upacara korban dan Ka'bah tidak lagi berlaku sejak kematian Yesus. Kolose 2 ayat 16 hingga 17 mengatakan, hukum upacara dengan semua peraturannya hanyalah bayangan atas apa yang harus datang dan sedang wujudnya adalah Kristus. Yesus datang untuk meneguhkan hukum, bukan untuk meniadakan hukum. Sekali lagi, firman Tuhan menegaskan, meneguhkan. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan hukum Taurat diteguhkan. Nah, mari kita lihat lagi penurutan kepada hukum. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan jika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti perintahnya. Matius 19 ayat 17, jikalau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini adalah tuntutan apabila kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita diselamatkan cara kasih karunia, tetapi kita harus menuruti segala perintah Allah sebagai balasan, sebagai tindakan kita terhadap kasih dan penerimaan kita terhadap kasih karunia yang dikaruniakan oleh Tuhan secara percuma. Matius 7 ayat 21, memanggil nama Tuhan dan menuruti hukumnya akan membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, selain daripada itu dalam Mazmur 119 ayat 1 mengatakan hidup kita akan berbahagia. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang yang menuruti hukum ini berbahagia? Orang yang menuruti hukum akan tetap kekal hidup dengan baik dan sudah dijanjikan kerajaan surga. Mazmur 119 ayat 98 dan 99 mengatakan orang yang menurut hukum akan bertambah bijaksana dan akal budi. Ada kedamaian dalam hidup orang yang menurut. Orang yang menurut akan menjadi benar. Pengetahuan akan kebenaran jika kita menurut segala hukum Tuhan yang disediakan oleh Tuhan, yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 1 hingga 2 juga mengatakan panjang umur apabila kita menuruti hukum. Panjang umur bukan bermaksud kita tidak akan mati lagi sementara kita berada di dunia ini, saudara dan saudari. Tetapi kita ada jaminan untuk kehidupan yang kekal apabila kita berada di surga kelak. Doa akan dijawab karena dosa sudah diampuni. Sebagai kesimpulannya, Allah sebagai penebus memberikan hukumnya kepada manusia secara tertulis. Hukum itu disebut hukum moral dan bersifat kekal karena ditulis oleh Allah sendiri atas lobat. Hukum moral itu adalah sebuah perjanjian. Itu sebabnya disimpan di dalam tabut perjanjian. Yesus datang untuk meneguhkan hukum Taurat seperti mana yang dinyatakan dalam Injil Matius 5 ayat 17 dan 18. Tetapi kematiannya adalah untuk menggenapi hukum upacara yang melambangkan kematiannya dan bukan untuk meniadakan hukum. Di dalam ajaran gereja kita, ini adalah doktrin yang perlu kita ketahui bahwa kita terikat. Kita mempercayai sepenuhnya dan mengambil kira
hukum Allah adalah hukum yang perlu di dalam kehidupan kita seharian. Kita selamat oleh karena kasih karunia Allah, kita percaya itu saudara dan saudari. Tetapi setelah kita berada di dalam keselamatan itu, kita diperintahkan Allah untuk menuruti perintahnya sebagai bagian daripada pengalaman keselamatan. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Semua ini dinyatakan di dalam firman Wahyu 20 ayat 13 dan juga Pengkhotbah 12 ayat 14. Kita juga sudah mempelajari bahwa hukum Tuhan itu kekal, tidak berubah, adil, baik, benar, dan murni. Hukum itu bukan untuk membatasi kebahagiaan manusia, melainkan memberikan kebahagiaan, kedamaian, berkat berlimpah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan alangkah berbahagianya kita, saudara dan saudari, berdirinya kita di sini atas nama kebenaran, dan kita menuruti hukum yang Tuhan sudah berikan untuk kita membalas kasih Tuhan kepada kita. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dapat meneguhkan keyakinan kita di dalam doktrin tentang hukum Allah. Biarlah kita disempurnakan oleh kasih karunia dan oleh penurutan hukum di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Puan Dorin. Saya percaya kita semua merasa diberkati oleh pelajaran yang baru sahaja kita dengar itu tadi. Untuk mengakhiri program KKR kita pada malam ini, kita akan mendengar lagu istimewa daripada pelayanan wanita Gereja SDA Mandap. Dan setelah itu kita menjemput Puan Dorin sekali lagi untuk melayangkan doa penutup.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Pada saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami sudah mempelajari firman-Mu ya Tuhan tentang hukum Allah. Terima kasih karena Engkau akan memberkati semua pendengar dan juga kami semua, agar kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami seharian untuk lebih teguh dalam kebenaran dan untuk terus berakar dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjagai kami dan juga Engkau sudah memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan kami akan berpegang teguh kepada kebenaran ini sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih kepada yang masih setia bersama kami sehingga saat ini. Kita bertemu lagi pada esok hari. Jaga diri, jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. I hear the voice of